Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kebaikannya dan kasih setianya atas hidup kita yang Ia nyatakan pada kita sekalian sampai dengan hari ini menjelang akhir tahun 2022. Saudara sekalian, selama beberapa minggu saya tidak menyampaikan renungan firman Tuhan berkaitan dengan perayaan ulang tahun Bala Keselamatan yang merayakan konser Haleluya di beberapa tempat, kemudian juga memasuki masa raya Natal dengan Advent yang saya percaya tepatnya Anda menikmati pesan-pesan itu dari rekan-rekan Opsir dan juga hamba-hamba Tuhan sehingga saudara lebih fokus lagi. Tetapi hari ini secara khusus pada penghujung tahun dan masih dalam masa raya Natal, saya ingin menyampaikan pesan renungan firman Tuhan bagian terakhir dari seri kita, yaitu menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan kalau saudara masih ingat, kita memulainya dengan bejana yang berharga, kemudian bejana yang dipulihkan, kemudian cukup panjang kita merenungkan tentang pentingnya menjadi bejana yang memberkati. Dan pada hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menutupnya dengan bejana damai sejahtera. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau untuk kebaikan-Mu dan kasih setiamu atas hidup kami. Kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan selama tahun 2022, di mana kami telah merasakan Immanuel, Allah menyertai kami. Dan hari ini kami sungguh bersyukur. Kami akan merenungkan firman-Mu, ya Bapa. Berkatilah perenungan firman Tuhan ini, berbicaralah kepada kami, khususnya ketika ada umat Tuhan yang menantikan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Bapa, biarlah firman-Mu hidup bagi mereka masing-masing, bahkan berkuasa, merubah, menguatkan, mentransformasi kehidupan setiap orang yang menantikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita semua pasti selama tahun ini sedang menantikan sesuatu. Di dalam hidup ini tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah melewati masa-masa hidup atau situasi hidup untuk menantikan sesuatu. Dan saya membayangkan hari-hari ini khususnya dalam memasuki masa raya Natal, begitu banyak di antara kita yang selama tahun ini diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, diperhadapkan dengan beban hidup yang begitu menekan, diperhadapkan dengan perjalanan hidup dan keluarga yang berkekurangan. Dan saya tidak heran dan saudara tidak sendiri bahwa di dalam perjalanan hidup yang demikian kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, dan jauh di lubuk hati kita menantikan masa raya Natal akan menjadi momen, akan menjadi peristiwa di mana kita lagi mengalami damai sejahtera. Saya tidak mempersalahkan saudara sekalian jikalau saudara mengalami kerinduan untuk mengalami damai sejahtera setelah perjalanan selama 11 bulan lebih ini dalam perjalanan hidup saudara. Di dalam kisah Natal atau sekitar 40 hari, 41 hari setelah Yesus Kristus dilahirkan, ada seorang bapak yang menanti sekian lama. Dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tapi kita nanti akan fokus pada ayat 29, ayat 30, 31 dan 32. Namanya Bapak Simeon. Simeon adalah seorang yang menanti-nantikan tentang anak Allah, raja di atas segala raja, raja damai sejahtera yang akan menjadi jawaban bagi penantian jutaan umat manusia dari zaman ke zaman. Dia tahu persis apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tahun-tahun, bahkan hampir 700 tahun sebelumnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya damai, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Saudara sekalian, saya percaya Simeon memahami persis, tetapi dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin hari Minggu yang akan datang. Dan pada hari itu dikatakan ia dipimpin oleh Roh. Di dalam ayatnya yang ke-26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Saya membayangkan pada hari itu dia pamit kepada istrinya atau keluarganya, "Ma, saya ingin pergi ke gereja dulu hari ini. Ada sesuatu yang perlu saya lihat mungkin hari ini. Mungkin inilah saatnya." Penantian itu terjawab. Dia pergi ke bait Allah, dan saudara bisa membayangkan begitu banyak orang datang ke bait Allah. Di antaranya adalah pasangan suami istri Yusuf dan Maria. Maria menggendong Yesus, dan tentu dengan segala kesederhanaan. Saya membayangkan ada orang-orang kaya juga datang, orang-orang Yahudi yang ingin membawa anak-anak mereka, bayi mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada hari itu adalah hari penyerahan bagi bayi-bayi. Dan saya tidak tahu bagaimana Simeon tertuju kepada satu pasang suami istri Yusuf dan Maria dengan bayi yang sederhana, beda dengan bayi-bayi yang lain. Umumnya ketika kita punya bayi, kita akan memakaikan pakaian yang sangat cantik, pakai topi kalau anak pria, pakai bandau pink atau ungu untuk anak-anak perempuan. Itu merupakan hari kebahagiaan bagi mereka. Saya membayangkan hari itu Yusuf dan Maria mungkin tertunduk dengan segala keterbatasan mereka, sebab saudara tahu kebanyakan orang mempersembahkan persembahan yang besar, domba, bahkan bisa lembu, tetapi mereka karena miskin hanya mempersembahkan burung merpati atau tekukur. Mereka masuk, dan Simeon yang telah menanti sekian lama berjalan menuju kelompok orang banyak, permisi, kemudian sampai kepada pasangan suami istri ini. Mungkin dia menepuk pundak Yusuf dan mengatakan, permisi, boleh saya melihat bayi yang kalian sedang bawa? Dan saudara melihat, saudara-saudara sekalian, ketika dia melihat Yesus, penantian terjawab. Dan apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Oh, saudara-saudara sekalian, dia berjumpa dengan penantiannya. Lalu dia menyampaikan kata-kata yang mengagumkan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Hari itu Simeon berjumpa dengan jawaban atas penantiannya. Apakah itu jawaban atas penantiannya? Perjumpaan dengan Yesus Kristus yang pada akhirnya dia mengatakan,
saya sudah berjumpa, kalau sudah berjumpa Tuhan, biarlah hamba-Mu pergi. Sudah selesai, kalau saya harus mati sekalipun, kalau saya harus naik di dalam kemuliaan sekalipun, kalau hari ini terjadi, itu bukan lagi masalah buat saya. Sebab penantianku telah digenapi. Saudara sekalian, di pendahuluan tadi saya mengatakan, adakah di antara kita yang sedang menantikan sesuatu? Mungkin yang paling saudara nantikan adalah damai sejahtera. Yang saudara paling nantikan adalah sukacita. Bejana saudara telah diisi dengan begitu banyak hal. Saudara berharga, pernah bejana saudara hancur, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saudara telah menjadi bejana yang memberkati banyak orang lain melalui kesaksian kehidupan saudara. Tetapi di lubuk hati saudara sekalian, jauh di sana ada sebuah kerinduan, ada sebuah penantian supaya damai sejahtera itu dicurahkan, dilimpahkan di dalam bejana kehidupan saudara sekalian. Saya berdoa kiranya pengalaman Simeon juga menjadi pengalaman hidup kita sekalian. Pengalaman hidup saudara baik sebagai hamba-hamba Tuhan, Opsir Balak Selamatan maupun juga seluruh warga Balak Selamatan. Saya berdoa bejana-bejana saudara dalam masa raya Natal ini, baik itu dalam bentuk kehidupan pribadi maupun dalam bentuk keluarga saudara, bejana itu membutuhkan damai sejahtera, bejana itu membutuhkan sukacita ilahi, bejana itu membutuhkan diisi dengan pengharapan. Saudaraku, saya berdoa, saya berharap kiranya pengalaman Simeon menjadi pengalaman saudara sekalian. Sehingga namanya disebutkan oleh Anda sekalian, namanya disebutkan oleh saya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, doa saya kiranya itu menjadi pengalaman pribadi kita sekalian. Dan untuk itu, sebetulnya sederhana. Biarlah penantian kita, sekali lagi, biarlah penantian kita itu ditindaklanjuti atau kita lakukan dengan cara datang dan mencari Tuhan. Kalau hari ini Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda sekalian, mengatakan marilah. Seperti Simeon oleh pimpinan Roh Kudus dia pergi ke bait Allah. Maka saya ingin berkata, jangan keraskan hati kita. Mari datang beribadah kepada Tuhan. Saya tahu perayaan Natal khususnya Fajar Natal merupakan peristiwa yang dinanti-nantikan begitu banyak orang. Sehingga Fajar Natal selalu dipenuhi oleh orang-orang yang mungkin termasuk di antara kita sekalian sudah lama tidak datang ke rumah Tuhan, tetapi jauh di lubuk hati Anda ada sebuah penantian untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera itu. Mari saudara-saudara sekalian datang dan bukan hanya merayakan, tetapi menyembah Dia, Raja damai itu. Ketika orang-orang Majus datang menyembah Dia, hidup mereka diubahkan. Ketika para gembala yang sederhana datang menyembah Dia, hidup mereka diubahkan. Maka doa saya, hidup saudara secara pribadi, rumah tangga saudara secara pribadi dan keluarga mengalami perjumpaan pribadi dengan Raja damai itu. Simeon mengatakan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sudahkah saudara mengalami perjumpaan itu? Masa raya Natal ini kiranya bejana hidup saudara dipenuhi dengan damai sejahtera dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum akan diputarkan lagu Mari Menyembah Dia, Mari Menyembah Dia, atau Let us come adore Him. Mari kita memuji Dia, mengagumkan Dia. Saya ingin cerita tentang hadiah. Seorang bapak yang membeli sepatu baru, tetapi mengalami kemiskinan sedemikian rupa. Istrinya telah meninggal. Dia hidup dengan anak putrinya yang begitu manis, cantik, kecil, dan dalam masa raya Natal dia ingin memberikan hadiah kepada ayahnya.
tetapi tidak ada apa-apa untuk diberikan kepada ayahnya. Suatu waktu dia mengambil kotak sepatu mahal ayahnya, tinggal kotak yang kosong. Kebanyakan kita kaum pria biasanya menyimpan kotak sepatu itu untuk mengingat bahwa kita pernah membeli sepatu yang bagus. Si ayah mencari kotak sepatu itu dan dia tidak menemukan. Dia marah-marah, di mana kotak sepatu saya? Sehingga pada masa raya Natal, di bawah pohon Natal yang sederhana, ada satu kotak dibungkus dengan pembungkus yang sederhana. Kemudian sang putri mengambil kotak itu, memberikan kepada ayahnya dan mengatakan, "Papa, ini hadiah untuk papa." Sang ayah membuka dan dia menemukan kotak sepatu yang selama ini dia mencari. Dia mengatakan, "Kenapa ada di sini?" Sang putri mengatakan, "Itu hadiah untuk papa." Kemudian ayahnya membuka kotak itu dan menemukan kosong. Semakin marah sang ayah, "Kamu main-main kepada papa, untuk apa memberi hadiah kotak sepatunya papa dan sekarang kosong isinya?" Sang putri mengatakan, "Papa, ada isinya." "Mana isinya?" Sang putri dengan begitu kukuh mengatakan, "Papa, ada isinya." "Mana isinya?" Kemudian sang putri mengatakan, "Papa, setiap hari saya membuka kotak itu, saya meniupnya dan mengatakan, 'Aku mencintai engkau, Papa.' Lalu menutupnya. Setiap hari, lalu menutupnya. 'Aku mencintai engkau.'" Sang ayah menangis. Dia memeluk putrinya. Di dalam kesederhanaan, kemiskinan mereka, mereka menemukan hadiah terbesar adalah kasih dan cinta ayah dan anak yang tidak bisa dihancurkan oleh kemiskinan sekalipun, oleh pergumulan hidup sekalipun. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Juru Selamat, Raja Damai. Ialah hadiah yang terbaik bagi saudara sekalian. Sebab setiap hari Allah menghembuskan cintanya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik. Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menjawab penantian kami. Hari ini kalau ada di antara kami yang menantikan damai sejahtera, menantikan sukacita, menantikan rumah tangga yang dipulihkan, menantikan kehidupan yang diberkati berkecukupan, Bapa di surga, apapun penantian mereka, seperti Simeon, hamba berdoa kiranya masa raya Natal tahun ini menjadi penantian yang digenapi oleh Tuhan. Bejana-bejana diisi dengan damai sejahtera. Dan untuk itu Bapa hamba berdoa, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun 2023 dengan pengharapan bahwa Kristus Yesus masih tetap hidup menyertai kita sekalian. Amin.